Halo guys, nama gue Steven dari StevTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Dan kalau nggak salah, 1 tahun 2 tahun yang lalu gue pernah nge-review Xperia X itu. Dan sekarang mari kita review versi kecilnya yang harganya udah cukup turun, yaitu si Xperia X itu Compact. So ya, untuk harga dan speknya sendiri, harganya sekarang kalian udah bisa beli di 2 juta pas. Ini kalau misal gue liatin linknya, dia itu bisa beli di harga 2 juta lebih 50.000 untuk versi yang mulus, nggak ada white spot. Atau kalau ada white spot dikit 2 juta dan 1,9 untuk yang lecet. Lumayan affordable, memang masih nggak semurah X itu yang harga sekarang udah sekitar 1,9 jutaan, tapi close enough lah. Dan ya, untuk harga segitu X itu Compact, kalian dapat spek pakai chipset sama yang pastinya Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5 inci, Full HD, nggak kayak X1 Compact, di X itu Compact udah Full HD, IPS LCD display yang udah support HDR-BT 2020, udah dibaut oleh Corning Gorilla Glass 5 dan juga punya PPI sebesar 483, jadi yang pastinya super sharp, dual speaker, UFS 2.1 dan juga punya baterai sebesar 2870 mAh atau 2870 mAh yang support fast charging sampai 18 watt dan juga udah ada NFC yang pastinya. Jadi ya, itu dia spek singkatnya, dan mari kita langsung aja buka si bubble wrap-nya. Untuk kelengkapannya sendiri yang pastinya karena HP second Jepang, jadi kelengkapannya tuh batangan aja. Dan untuk si email sendiri kalian nggak usah worry guys, ini emailnya udah aman, semua SIM bisa masuk tanpa ada masalah. Sip, ini dia HP-nya. Untuk warnanya gue beli yang warna oranye atau lebih ke rose gold kayaknya ini warnanya. Langsung aja kita ambil, dan ini memang sangat compact banget. Kalau bisa mau dibandingin sama versi sebelumnya si Xperia X1 Compact, ini gue ada di sebelah, bisa kita lihat ini form factor-nya memang sangat mirip sekali. Cuma sedikit lebih tinggi X1 Compact, tapi selain itu dia sama persis. Yang pastinya bikin beda di aspek rationya lebih besar di 18:9 dibanding 16:9. Jadi kerasa sedikit lebih modern lah. Cuma yang bikin berbeda tuh dia build quality-nya belakang sama-sama terbuat dari plastik, tapi frame samping untuk X1 udah terbuat dari full aluminium, sedangkan di X1 Compact masih terbuat dari plastik frame-nya. Yang metal tuh hanya atas dan bagian bawah. Kalau di X1 Compact semuanya udah terbuat dari aluminium frame-nya, kecuali bodi belakang terbuat dari plastik, nggak kayak X itu yang udah terbuat dari kaca. Tapi menurut gue itu nggak terlalu big deal, karena ini juga beratnya gue bisa bilang masih kerasa kokoh banget, kerasa kokoh, solid, dan cukup berat, yang artinya kerasa banget premium quality-nya. Ngomong kita lagi di belakang, di sini ada logo Docomo, terus di sini bisa kita lihat ada penempatan fingerprint, dan juga di atas penempatan fingerprint ada si NFC-nya. Nanti kita bakal tes di first impresinya. Dan juga di atas di sini ada flash dan juga rear camera yang punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dengan f2.0, dan kalau bisa kita switch ke depan, di sini ada si selfie kameranya yang punya megapiksel sebesar 5 megapiksel dengan f2.2 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 dan juga udah support electronic image stabilization. Jadi video decoding pakai selfie kamera bakal stabil yang pastinya. Tapi sebelum kita cek kondisinya, mari kita semprot dulu aja biar nggak kena virus as always. Untuk ngelap seperti biasa, signature StevTech pakai cloth. Ini terbuat dari full plastik, tapi gue bisa bilang ini cukup mulus banget, malahan ini kayak baru. Gue lumayan surprise, ini kayak new banget. Sangat mulus. Untuk samping kanan di sini ada shutter button yang kerasa super solid, ini belum wiggle, masih solid banget, enak banget. Power buttonnya juga masih solid, sama juga dengan volume buttonnya. Dan juga bagian sini sangat mulus. Bagian bawah juga bisa kita lihat, dia cuma ada sedikit dent atau sedikit kayak congkelan. Selain itu mulus banget. Di sini ada si USB Type-C chargernya pastinya. Dan kalau misalnya kita ke samping sini, di sini juga sangat mulus si SIM slotnya. Dan kalau misalnya kita buka si SIM slotnya sendiri, bisa kita lihat dia tuh support microSD dan satu SIM secara bersamaan. SIM-nya udah bisa semua ya guys, aman tanpa block IMEI. Dan kalau misalnya kita ke atas, di sini ada mic dan juga cukup mulus. Dan yang terakhir untuk si layarnya sendiri, bisa kita lihat dia juga ini surprisingly sangat mulus, nggak ada scratch. Yang memang pengalaman gue nge-review HP di atas Xperia X1 kayak X2, X3, rata-rata produknya mulus banget, hampir kayak baru. Sangat impresif. Tapi ya, langsung aja kita nyalain HP-nya. Dan di sini juga bisa kita lihat dia itu earpiece sama si speakernya di front facing. Oke, ini udah di setup screen atau udah di home screen seperti biasa. Gue mau install dulu HP-nya, nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya, dan sebelum kita masuk ke first impression-nya, tadi gue lupa bilang, ini sama kayak kakaknya guys, atau versi gedenya X2, di X2 Compact juga nggak ada headphone jack.
Jadi kalian harus pakai Bluetooth headphone atau harus beli USB Type-C to headphone jack converter. Tapi langsung aja kita ke first impresinya. Yang pertama mari kita tes dulu fingerprintnya yang posisinya juga se-awkward X2, dia itu awkward banget. Tangan gue tuh lebih nyaman di daerah NFC, tapi fingerprintnya jauh di bawah, yang rada kagok. Jadi posisinya kurang enak sama kayak X2. Tapi untuk kecepatannya sendiri, ini bisa kita lihat, udah cukup cepat. Jadi ya, untuk fingerprintnya sendiri yang memang gak paling cepat, tapi sudah cukup akurat dan jarang salah. Cuma ya, penempatannya aja ini seperti biasa kagok banget. Tapi ya, selanjutnya mari kita cek si softwarenya. Untuk softwarenya ini udah paling baru di Android 10. Tapi kayaknya belum tentu dapat update Android 11, cuma at least dia udah di versi Android yang cukup baru di Android 10. Dan untuk security levelnya, tapi ini udah cukup lama di Februari atau Mei 2020. Tapi ya, untuk HP second dan harganya yang murah menurut gue acceptable lah. Malahan lumayan bagus, dia udah di Android 10, yang artinya apa? Artinya ada fitur favorit gue, yaitu kalau misalnya kita ke display dan ke advance, bam! Dedicated dark mode. Very nice. Dan next, mari kita tes si keyboard touch delay-nya. Tadi gue juga udah tes, dan seperti kita lihat ini, hampir semua HP Sony memang untuk si keyboardnya tuh atau layarnya in general sangat responsif dan gak ada masalah touchscreen sama sekali. Dan selanjutnya mari kita tes si DRM infonya, atau kita lihat DRM infonya. As always juga ini HP flagship, jadi sudah pasti DRM infonya di Wi-Fi L1 dan juga udah support HDR10. Nah terus untuk si layarnya sendiri, ini memang 18:9, tapi masih kerasa super compact banget, bisa kita lihat. Jempol gue bisa nge-reach 4 titik sudut dengan gampang banget, yang artinya ini perfect buat one-handed usage. 5 inci 18:9 itu pretty much kayak 4,5 inci 16:9. Masih sangat compact. Dan untuk kualitas layar sendiri, ini hanya first impression aja, tapi gue bisa bilang ini memang lebih bagus daripada XZ1 Compact. Lebih terang, lebih vibrant, dan juga colornya lebih akurat. Terus viewing angle-nya juga cukup bagus, walaupun LCD, tapi gue bisa bilang ini sangat high quality yang pastinya. Dan juga karena ini resolusi lebih tinggi, 720p versus 1080p di X2 Compact, jadi bisa kita lihat mau di zoom juga dia teksnya masih sangat-sangat sharp. Oke, nah sebelum kita tes si kameranya, mari kita tes dulu NFC-nya bekerja atau enggak. Dia itu posisinya di antara fingerprint sama kamera. Langsung aja kita scan kartu GTO as always. 1, 2, 3, boom. Yap, untuk scanning ini lumayan cepat dan juga akurat banget. Kita scan lagi, yap. Works every time, gak pernah salah. Sekali lagi, bam. Jadi bisa kita lihat untuk si NFC scanningnya juga ini masih sangat bagus banget. Dan juga untuk si battery life atau battery health-nya sendiri bisa kita lihat. Kalau kita ke about phone, di sini Sony ngasih tahu gak usah diganti baterainya. Jadi bisa dibilang ini battery life-nya 80% atau lebih dari 80%. Yang artinya masih cukup sehat. Oke, dan langsung aja mari kita tes si kameranya sendiri. Kamera belakang 19 megapiksel f2.0, kamera depan 5 megapiksel f2.2. Yang pertama mari kita seperti biasa tes foto tanaman IKEA. Langsung kita tes 1, 2, 3, boom. Yang kedua, figure Reinhardt. 1, 2, 3, boom. Dan kita coba close up foto pakai figure si Mini Kurosawa dia. Kita coba ketembokin dan gue coba sedekat mungkin. 1, 2, 3. Oke, di sini sih kualitasnya masih kerasa flagship banget, which is very impressive. Dan yang terakhir mari kita tes si selfie kameranya. Langsung aja kita tes. Ini seperti di XZ1 Compact juga. Selfie kameranya sangat wide, ultra wide. Lensanya very nice. 1, 2, 3. Boom. Dan untuk si video recording, kalau misalnya kita ke video dan ke setting, di sini bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60 fps atau 4K. Tapi ini sama kayak di XZ1 Compact, kalau misal 4K dia intelijen aktifnya mati, dan kalau misal di Full HD 60 fps dia juga intelijennya mati. Jadi mungkin untuk si full reviewnya gue bakal tes di Full HD 30 fps aja, biar bisa ngetes si steady shot pakai intelijen aktif. Bisa ngelihat seberapa bagus stabilisasinya untuk di full review.
Tapi untuk sekarang cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan udah film kelewat. Jangan lupa like dan subscribe juga kalau misalnya kalian ingin lihat full review-nya. Stay tune. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.